Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik Surabaya, perkenalkan nama saya Gina Aurelia Naswa, NPM 3 digit terakhir 282. Pada tanggal 30 September tahun 2025, saya sedang mengunjungi Museum Pendidikan Surabaya. Nah, Museum Pendidikan Surabaya ini didirikan untuk melestarikan pendidikan di Indonesia, khususnya pada wilayah Surabaya. Tempat ini dapat mengingatkan kita bahwasannya pendidikan adalah salah satu kunci penting dalam pembangunan kebangsaan Indonesia. Jadi kita udah berada di dalam Museum Pendidikan Surabaya dan aku mau tanya-tanya sama orang yang mungkin lebih tahu sejarah singkat mengenai Museum Pendidikan di Surabaya. Ikut aku. Halo Kak, permisi. Mau tanya nih, Kakak tahu nggak mengenai sejarah singkatnya di Museum Pendidikan Surabaya ini? Iya tahu. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan Kak gimana Museum Pendidikan Surabaya ini untuk sejarah singkatnya? Jadi awal mulanya gedung ini ada itu karena pada tahun 1880-an ya, di masa kolonial Belanda. Jadi gedung ini tuh didirikan sama kolonial Belanda. Nah dulunya gedung ini tuh dipakai buat sekolah untuk anak-anak pribumi pada jenjang sekolah dasar. Jadi beda dengan anak-anak non pribumi ya. Jadi anak-anak non pribumi tuh nggak di sini dan sekolahnya tuh lebih bagus. Nah di situ kan kelihatan banget kan kalau misal pendidikan Indonesia dulu tuh nggak merata dan adanya kesenjangan kan. Nah lanjut di masa merdeka ya pada tahun 1945-an sampai dengan 1960-an. Di situ pemerintah itu udah membuka akses seluas-luasnya agar pendidikan di Indonesia sendiri itu bisa merata dan semua kalangan itu bisa mendapatkan pendidikan, karena tahu sendiri kan pendidikan di Indonesia dulu tuh nggak semuanya anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi pemerintah setelah merdeka itu berusaha agar semua kalangan itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Ya, aku mau nambahin ya Kak ya, pada tahun di Orde Baru sama di era reformasi sekitar tahun 1970 sampai 2000-an kan gedung ini udah nggak beroperasi sebagai sekolah. Jadi gedung ini tuh dialihfungsikan sebagai media untuk edukasi ataupun riset, karena di dalamnya itu terdapat peninggalan-peninggalan dan arsip-arsip seperti yang kakak bisa lihat kayak gini. Nah di sini dengan adanya ini pemerintah Surabaya merenovasi gedung ini untuk dialihfungsikan, dan untuk menjaga keasliannya itu pemerintah Surabaya tetap merenovasi gedung ini tetapi meninggalkan unsur ini arsitektur Belanda-Belandanya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu pada 25 November 2019 gedung ini akhirnya diresmikan sebagai Museum Pendidikan Surabaya. Pada waktu itu diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini. Tujuan beliau untuk meresmikan gedung ini sebagai museum tidak lain tidak bukan untuk memberitahu kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk mengetahui gimana sih proses perjalanan ataupun perkembangan pendidikan dari masa Belanda hingga sekarang, dan untuk menumbuhkan rasa bagaimana pentingnya pendidikan bagi kita semua gitu. Oh ya, oke. Terima kasih banyak ya Kak ya sudah memberitahu mengenai ilmu-ilmu yang ada di Museum Pendidikan Surabaya ini. Terima kasih. Oke, mari kita next buat tanya-tanya tentang nilai penerapan Pancasila yang berhubungan dengan Museum Pendidikan di Surabaya ini. Si Kak, Ya. mau tanya dong, gimana nih nilai-nilai penerapan Pancasila yang berhubungan atau berkaitan di
pendidikan di Surabaya ini? Dari Pancasila kita bisa mengambil banyak nilai penting dalam pendidikan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan membentuk manusia yang beriman dan berakhlak. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Dari pendidikan kita bisa mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Dan yang keempat, kerakyatan, kita bisa melatih berdemokrasi, menghargai pendapat, dan juga berpikir kritis. Dan yang terakhir ada keadilan sosial, yang berarti pendidikan itu harus merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Aku mau tanya-tanya seputar nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan masa sekarang seperti apa. Kayaknya di situ ada mbak-mbak yang lagi baca-baca, kita tanyain yuk. Aku mau tanya, boleh nggak nih Kak, mengenai nilai-nilai yang relevan sama Pancasila di masa-masa sekarang. Untuk poin yang pertama, tempat museum pendidikan ini kita bisa jadikan pengingat pentingnya akses pendidikan untuk bagi semua kalangan. Terus yang kedua itu kita bisa menumbuhkan rasa syukur dan memotivasi belajar dengan melihat pendahulu-pendahulu kita yang lalu. Terus yang terakhir kita bisa menumbuhkan rasa motivasi untuk generasi muda ini dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila kelompok 4 ada beberapa kekurangan atau kekhilafan, banyak salah untuk penyampaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.